Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam berkat Tuhan. Renungan kita hari ini dari Kolose 3 ayat 21 berkata begini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Berubah atau hancur, itulah renungan kita hari ini. Renungan ini masih seputar film Ngeri-Ngeri Sedap. Kita akan menyoroti figur Pak Domu sebagai kepala keluarga. Sebagai bapak, Pak Domu memposisikan diri sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam keluarga. Istri dan anak-anak harus memasang telinga lebar-lebar. Ia harus didengar. Keinginannya harus dituruti. Akibatnya, anak-anak kepahitan, mereka malas pulang ke rumah. Pak Domu dan Mak Domu membuat skenario. Mereka pura-pura ribut besar dan mau bercerai supaya anak-anak pulang ke rumah. Salma si anak perempuan dilibatkan. Dia menjerit seolah-olah terpukul mendengar kabar perceraian itu ketika dia menghubungi saudara-saudaranya. Ide kreatif Pak Domu berhasil membuat anak-anak pulang ke rumah. Tapi ketegangan tetap terjadi antara anak dan bapak. Rupanya perceraian Pak Domu dengan Mak Domu bukan hanya sekedar sebuah skenario, tapi Mak Domu pun tidak tahan lagi tinggal di rumah untuk mendampingi Pak Domu suaminya. Ia ingin bercerai dari suaminya. Jadi betullah ngeri-ngeri sedap. Ia pulang ke rumah orang tuanya. Tinggallah Pak Domu sendirian di rumah karena anak-anak pun telah pulang ke perantauan. Dalam kesendirian Pak Domu merenung akan pernikahannya. Beruntung dia punya mama yang bijak, yang menasehatinya supaya ia minta maaf sama istrinya dan anak-anaknya. Sekarang pilihan ada sama Pak Domu, mempertahankan gengsi dan harga diri sebagai kepala keluarga atau minta maaf sama istri dan anak-anak. Hal yang menarik yang kita jumpai dalam kehidupan Pak Domu, ia menyadari kesalahannya. Dia menjumpai anak-anaknya satu persatu dan minta maaf kepada mereka. Dia juga membawa anak-anaknya menjemput istrinya. Akhirnya pemulihan terjadi dalam keluarga. Perceraian pun tidak terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemulihan dalam keluarga dimulai dari pemulihan seorang bapak sebagai kepala keluarga. Jika bapak pulih, menyadari kesalahannya dan mau minta maaf atas kesalahannya, maka akan terjadi pemulihan dalam keluarga. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan keluarga kita saat ini. Apakah kita sebagai kepala keluarga memiliki sifat dan karakter seperti Pak Domu? Jika iya, pernikahan kita bisa jadi diambang kehancuran. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Kita berubah atau keluarga hancur. Jika kita sebagai pria terus merasa paling benar, perkataan kita harus diikuti, keinginan anak-anak dan istri tidak kita dengar, keluarga kita akan hancur. Tapi kalau kita sadar, kita mau berubah, kita mau rekonsiliasi sama anak-anak dan istri, pemulihan pasti terjadi dalam pernikahan. Cepat ambil keputusan, berubah atau hancur. Ingat, pemulihan keluarga dimulai dari pemulihan pria sebagai kepala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami sebagai pria, menurut firman-Mu, kami adalah kepala di dalam keluarga. Sebagai kepala, tolonglah kami Tuhan, supaya kami hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi istri dan anak-anak kami, sehingga terjadi pemulihan di dalam keluarga kami.
Jikalau Tuhan temukan kami sebagai bapa, sebagai pria atau sebagai kepala keluarga, ada banyak kekurangan, kesalahan kami bagi istri dan anak-anak kami. Tuhan, ajar kami merendahkan hati, merendahkan diri, dan mau berubah dan mengakui semua kelalaian, kesalahan kami bagi istri dan anak-anak kami. Pulihkan diri kami, karena pemulihan keluarga dimulai daripada pemulihan pria sebagai kepala. Kami percaya Tuhan Yesus akan terjadi pemulihan dalam keluarga kami jikalau kami mau menyadari kekurangan kesalahan kami dan mengakuinya bagi istri anak-anak kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar Ephrata Diffusion ini, pulihkan kehidupannya sebagai pria, pulihkan juga pernikahannya. Berkati semua usaha dan pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.